Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelas 12 IPA 3, hari ini akan presentasi mengenai gerakan pemecah integrasi bangsa. Anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, yaitu Zahra Prilekinanti, absen 36, Muharram Bimo Satriaji Wijaya, Haikal Muhammad Prabaswara, Ahmad Fauzan Fikran, Shalendra Syarel Ibrahim, dan Putriku Hilda Rasyani. Pertama, gerakan Permesta. Latar belakangnya adalah utamanya bahwa kelompok etnis tertentu di Sulawesi dan Sumatera Tengah waktu itu merasa bahwa kebijakan pemerintah dari Jakarta stagnan pada pemenuhan ekonomi lokal mereka, di mana dalam gilirannya membatasi setiap kesempatan bagi pengembangan daerah regional lainnya. Lalu ada gerakan Permesta, latar belakang bagian 2. Juga ada rasa kebencian terhadap kelompok suku Jawa, yang merupakan suku dengan jumlah terbanyak dan cukup berpengaruh dalam Negara Kesatuan Indonesia, yang baru saja terbentuk. Ketidakseimbangan terjadi karena ajang politik Indonesia terpusat di Pulau Jawa, sedangkan sumber-sumber perekonomian negara lebih banyak berasal dari pulau-pulau lain. Yang pertama, itu Venje Sunwal memberikan jawaban yang cenderung kontradiktif dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya terkait tudingan pemberontakan. Gerakan yang kedua itu, Permesta memperoleh bantuan dari sejumlah negara asing seperti Taiwan, Jepang, Filipina, dan terutama Amerika Serikat, yang sama-sama anti-komunis. Selanjutnya ada pengakuan Permesta. Pernyataan kali ini jelas menunjukkan bahwa Permesta memang berniat memberontak, bahkan ingin menguasai wilayah NKRI dengan mengharapkan bantuan dari Amerika Serikat. Dan Venje semua akhirnya mengaku, tetapi bukan untuk melawan pemerintah yang sah. Permesta tidak berniat melengsarkan Soekarno. Mereka hanya menginginkan keadilan serta menyingkirkan PKI. Lalu berikutnya ada proses gerakan separatis. Nah, proses yang pertama tuh pembentukan PRRI di Sumatera pada tahun 1958 dan pembentukan Permesta di Sulawesi pada Maret 1957. Lalu proses yang kedua, PRRI dan Permesta melakukan pemberontakan di masing-masing wilayah, yaitu Sumatera dan Sulawesi. Proses yang ketiga, sebagian perwira tentara di Sumatera dan Sulawesi membentuk Dewan Revolusi dan merebut kekuasaan dari pemerintah pusat. Proses yang keempat, dewan-dewan ini adalah Dewan Banteng di Sumatera Barat, Dewan Gajah di Sumatera Utara, Dewan Garuda di Sumatera Selatan, dan Dewan Mauni di Manado. Alasan lainnya, pemberontakan ini dilandasi kekecewaan para politis dan perwira di daerah atas kebijakan pemerintah pusat Republik Indonesia yang berbasis di Jakarta. Pemerintah pusat dianggap terlalu mengistimewakan Pulau Jawa dibanding pulau-pulau lainnya. Lalu alasan lain lagi yang dikemukakan oleh Permesta. Yang pertama, kebijakan pemerintah pusat dianggap terlalu sentralis dan tidak memperhatikan kepentingan daerah. Yang kedua, kedekatan Presiden Soekarno dengan PKI juga membuat para perwira dan polisi di daerah tidak senang karena banyak di antara mereka yang anti komunis dan pro barat. Lalu yang ketiga, pada masa ini kondisi politik Indonesia sedang tidak stabil karena sistem demokrasi liberal yang menganut pemerintahan parlementer. Pada masa ini kabinet dan perdana menteri berkali-kali ganti karena mendapat mosi tidak percaya dari parlemen. Selanjutnya ada penumpasan PRRI dan Permesta. Pemberontakan PRRI Permesta ini bisa dilumpuhkan setelah operasi militer yang dipimpin Jenderal Ahmad Yani dan Jenderal Abdul Haris Nasution yang merebut kota besar basis pendukung PRRI dan Permesta. Sisa pemberontak menyerahkan diri setelah pemerintah pusat memberikan amnesti atau pengampunan pada bekas pemberontak. Nah, yang selanjutnya ada tokoh yang memperjuangkan integrasi nasional. Nah, tokoh-tokohnya itu, yang pertama ada S. Prawira Negara.
S. Prawira Negara bernama asli Syafruddin Prawira Negara adalah seorang tokoh pahlawan nasional yang lahir pada tanggal 28 Februari 1911 di Serang, Banten. Sebelum kemerdekaan, ia tuh pernah bekerja sebagai pegawai siaran radio swasta dari tahun 1939 sampai 1940, petugas pada Departemen Keuangan Belanda pada 1940 sampai 1942, serta Departemen Keuangan Jepang. Nah, lalu S. Prawira Negara menjadi anggota Badan Pekerja KNIP pada tahun 1945 yang bertugas sebagai badan legislatif di Indonesia sebelum terbentuknya DPR dan MPR. KNIP diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan garis-garis besar haluan negara. S. Prawira Negara diangkat menjadi Ketua Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau Presiden Sementara tahun 1948 sampai 1949. Dan ia wafat di Jakarta pada tanggal 15 Februari 1989. Nah, lanjut nih kita. Tadi kan udah ada Pak Syafruddin Prawira Negara. Kita lanjut lagi ke Pak I Gusti Ngurah Rai. Jadi Pak I Gusti Ngurah Rai ini adalah pahlawan revolusi Indonesia yang lahir pada 30 Januari 1917 di Badung, Bali, dan sangat berjasa bagi revolusi nasional. Nah, ia menempuh pendidikan calon perwira kemiliteran pemerintah kolonial Hindia Belanda. Nah, untuk bagian 2-nya, pada 1 Desember 1936, ia masuk ke barisan Korps Prajoda, yaitu kelompok para pemuda dari kalangan bangsawan. Kemudian, ia melanjutkan pendidikan militer di Korps Opleiding Voor Reserve Officieren atau CORO, dan setelah lulus, ia kemudian masuk ke Akademi Pendidikan Artileri. Nah, untuk perjuangan akhir dari Pak I Gusti Ngurah Rai, itu naas banget pada tanggal 20 November 1946, beliau gugur pada pertempuran Puputan Margarana yang sangat terkenal, yaitu perang antara TKR yang bertempur habis-habisan untuk mengusir pasukan Belanda yang kembali datang setelah kekalahan Jepang, yang menghasilkan kekalahan Indonesia di Bali. Ya, jadi Bali dikuasain tuh sama Belanda. Tuh. Terima kasih bagi yang telah menyaksikan video presentasi kami dari awal hingga akhir. Saya harap apa yang saya dan teman-teman saya jelaskan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Semoga kita semakin bisa menjunjung integrasi nasional agar tidak ada lagi kejadian-kejadian yang merugikan nyawa dan harta. Kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.